Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Kusumaningsih, NIM 122112777. Saya di sini akan melanjutkan soal tentang aplikasi SPSS. Untuk yang kemarin itu kan menginput data yang sudah ada yang namanya kayak data yang emang udah ada. Nah, kalau di sini itu kita disuruh mencari data dari dosen dan staf STIE Bank BPD sebanyak 25 dosen, di mana data yang dicari ini jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, status, yang dilakukan secara manual diinput menggunakan SPSS dengan ketentuan sebagai berikut ini. A sampai E bisa dilihat, ini videonya saya persingkat dan sudah saya ketik gitu biar nggak kepotong, soalnya ini menggunakan Bandicam ya. Nanti teman-teman bisa memperhatikan atau bisa di screenshot apabila masih ada yang kurang paham gitu. Nah, untuk datanya ini saya sudah di sebelah kiri, di sebelah kanan kalau ini. Nah, ini sudah ada datanya dari Pak Agung sampai Bu Eldes. Ini 25. Kemudian ini kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini di variabel pertama kan kita yang kemarin saya udah jelaskan, pertama kita buka variabel view dulu dan kita isi dengan data-data sebagai berikut. Ini dari nama, gender, sampai status yang tadi teman-teman. Nah, selanjutnya itu ini sampai ini udah saya isi. Nanti teman-teman kalau bingung bisa di screenshot. Selanjutnya kan kalau ini udah diisi dengan baik, kita pilih data view. Nah, di data view ini saya sudah mengcopy data yang tadi itu dengan ini ketentuan dari nama-nama yang tadi udah disebutin tadi ya. Ini sudah lengkap dan saya sudah cek ulang biar nggak salah-salah gitu. Nah, selanjutnya ini kan di A ini kita disuruh menentukan median, modus, nilai terkecil, data terbesar, rentan, simpangan baku, varians, dan ini. Kita untuk mencari ini kita buka analisis. Nah, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Oh, ini bentar. Tentukan modus data terbesar antar waktu dengan variabel usia. Nah, berarti dengan menggunakan variabel usia. Ini kita pilih ini tadi. Kita pilih frekuensi dengan ini ya usia. Kita taruh sini. Data statistik kita yang diberikan tadi median, mode, sum, ini maksimum, minimum, ini juga. Simpangan baku sama ini. Nah, setelah ini kita pilih continue, pilih OK. Akan muncul seperti ini. Nah, ini data untuk yang A. Ini terdapat di statistik ini ya. Ini ada namanya ini sampai maksimum minimum juga.
Oke, dengan total ini. Nah, selanjutnya kita buka tadi ya. Nah, dengan data yang ini. Nah, ini kan yang B itu kita disuruh membuat grafik data untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Kita pilih grafik, kita pilih bar, kita pilih simple. Kan tadi yang disuruh itu berdasarkan bidang keahlian ya. Untuk presentase berarti ini. Bidang keahlian ini selanjutnya kita pilih oke. Nah, di sini sudah muncul grafik ya teman-teman. Di sini untuk bidang keahlian prestasanya ini ekonomi berada di tingkat 90%. Di ini bidang keahlian di pendidikan ini 10%. Ini sama. Nah, selanjutnya ini yang C dibuat grafik data untuk presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Tadi keahlian, sekarang pendidikan. Kita pilih grafik lagi. Kita pilih bar. Ini kan yang diminta di tingkat pendidikan ini ya. Ini di tingkat pendidikan, terus kita pilih oke. Nah, untuk presentasenya ini tadi lupa buat presentasenya, kita pilih dulu. Ini sama aja ya teman-teman, ini sama aja kayak presentase. Nah, untuk di tingkat pendidikan ini di S2 ini terdapat yang paling tinggi prestasinya yaitu 20%. 24, ini 24 ya. Kayaknya 24 apa 23 gitu. Nah, kalau di ini itu kayaknya sekitar 3. S3-nya itu terdapat 3 atau 2%. Nah, selanjutnya bentar saya cek dulu ya ini apakah masih terekam atau belum. Oh, ternyata masih, tapi kurang bentar lagi ya teman-teman. Nanti kayaknya saya itu aja ya. Potong terus saya gabungin gitu. Ini yang D ini dibuat grafik lingkaran berdasarkan rata-rata usia dosen berdasarkan keahlian. Ini saya ini dulu aja. Nanti kita lanjutkan lagi. Soalnya ini udah mau habis fotonya. Halo teman-teman, maaf ya yang tadi itu agak kepotong videonya karena memang
kapasitasnya untuk Bandicam itu kayaknya cuma 10 menitan gitu. Nah, ini di sini saya akan melanjutkan untuk yang soal D ini kita disuruh membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang dan dosen dan berdasarkan bidang keahlian. Nah, berarti di sini itu ada dua opsi, yaitu pertama di usia dan di bidang keahlian. Untuk membuat grafik lingkaran, kita buka graf, kita pilih pay, kita pilih define. Nah, di sini sudah muncul usia yang pertama, yang kedua itu bidang. Kita tinggal memilih OK. Nah, di sini sudah ditentukan ya di dalam diagram lingkaran ini untuk usia dan bidang keahlian ini terdapat di ini ekonomi yaitu 86,82%. Ini di psikologi ini 3,86%. Nah, di sastra ini 4,7%. Jadinya menggunakan persen ya, teman-teman. Nah, ini sudah selanjutnya. Nah, ini untuk soal yang E. Yang ini kan disuruh membuat grafik garis untuk menggambarkan rata-rata usia dosen. Kita pilih graph, terus kita pilih line, kita pilih simple, define. Karena itu disuruh menentukan rata-rata dosen, jadi kita membuat dua ya. Ini menggunakan ini untuk men. Jadi yang pertama itu menggunakan rata-rata pendidikan. Berarti ini yang pertama itu usia. Yang kedua ini bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Kita akan melihat diagram garisnya. Nah, di sini untuk diagram garis di tingkat pendidikan ini cenderung naik ya, teman-teman. Ini dari S2 naik ke S3. Ini berdasarkan ini usia 42, 44, 46 dan 48. Nah, di tingkat pendidikan S2 dan S3. Nah, untuk yang terakhir ini cara menyimpan data ini saya akan berbesar. Nah, ini kan sudah ada data ya tadi kan, ada variabel, ada data view. Ini selanjutnya kita save agar data-datanya ini tidak hilang. Kita bisa pelajari lagi apabila nanti akan ada UTS apa UAS gitu. Kita pilih file, kita pilih save as. Nah, ini pilih save.
Nah, sudah. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan saya soal penginputan data dari dosen dan staf STIE Bank Mandiri Jateng. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.